Halo semuanya, apa kabar? Semoga semeten semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di Wikana Bali Channel. Channel tempat belajar bahasa Bali, aksara Bali dan budaya Bali. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan seputar pasang aksara Bali, yaitu membahas tentang tengenan H, tengenan Ra dan aturan penggunaan adik-adik. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas tentang aturan penulisan tengenan Nga. Nah, bagaimana aturan tengenan lainnya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Baiklah semeten, semuanya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Bapak Guru kita. Silahkan, Bapak. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Semeten, kita akan bahas satu persatu materi kali ini. Yang pertama adalah aturan dalam menulis tengenan wisarga, atau konsonan H. Aturan yang pertama adalah, konsonan H, yang berada di akhir kata dasar, maka ditulis dengan bisa. Sekali lagi, konsonan H, yang berada di akhir kata dasar, maka ditulis dengan bisa. Contoh yang pertama adalah, kata buah. Kata buah, mempunyai konsonan H yang berada di akhir kata. Maka dari itu, penulisan kata buah menggunakan bisa. Bukan wisarga yang menggunakan adik-adik. Bagaimana, paham? Nah, agar kalian lebih memahaminya, kita akan berikan contoh kata yang kedua. Contoh kata yang kedua adalah kata sekolah. Kata sekolah terdapat huruf H yang berada di akhir kata. Sekolah, maka kata sekolah ditulis dengan bisa. Bukan dengan adik-adik. Nah, itulah dua contoh dalam penulisan konsonan H. Semoga penjelasan ini sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan pada aturan yang kedua. Bapak, mohon penjelasannya lebih diperlambat, agar semeten bisa lebih paham. Baik, Bu. Kita lanjut pada aturan yang kedua. Aturan yang kedua adalah, kata dasar yang terdiri dari dua suku kata, dengan suara atau bunyi yang sama, dan keduanya berkonsonan H, maka kedua konsonan H tersebut ditulis menggunakan bisa, walaupun kata tersebut sudah dianusuarakan. Kita masuk pada contoh yang pertama. Kata yang pertama adalah kata kiki. Kata kiki, menggunakan dua suku kata, di mana kedua suku kata tersebut mempunyai bunyi yang sama, dengan diikuti konsonan yang sama, yaitu konsonan H. Maka konsonan H tersebut, keduanya ditulis dengan bisa. Bukan dengan wisarga, atau adik-adik di akhir kata. Nah, untuk lebih paham, kita akan berikan contoh yang kedua. Yaitu kata cah-cah. Kata cah-cah, sama seperti kata kiki, di mana terdapat dua suku kata yang sama, dan diikuti dengan konsonan H. Cah suku kata pertama, cah suku kata kedua. Maka kedua suku kata tersebut ditulis menggunakan bisa. Cah-cah. Baik, kita lanjut pada contoh yang ketiga. Contoh kata yang ketiga adalah kata mahbah. Dilihat dari suku kata mahbah terdiri dari dua suku kata. Namun, kata mahbah memiliki dua suku kata yang berbeda. Suku kata pertama ma, dan suku kata kedua bah. Nah, bagaimana penulisannya? Kata mahbah berasal dari dua suku kata yang sama, yaitu bah-bah. Namun, kata tersebut telah dianusuarakan. Jadi sesuai aturan di atas, kata yang mempunyai konsonan sama, meski telah dianusuarakan akan tetap ditulis menggunakan bisa. Jadi kata mahbah, penulisan kedua konsonannya ditulis menggunakan bisa. Bagaimana, bisakah? Yakinlah, kalian pasti bisa. Baiklah semeten semuanya, kita lanjut pada aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga adalah, tengenan atau konsonan H, yang suku kata awalnya berbeda dengan suku kata berikutnya, di mana suku kata di depan berkonsonan H, maka penulisannya tetap menggunakan konsonan atau tengenan wisarga. Bukan ditulis dengan bisa.
Untuk lebih pahamnya, kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama adalah kata cihna. Kata cihna mempunyai dua suku kata yang berbeda, di mana kata itu berkonsonan H. Yang dimaksud berbeda adalah, suku kata pertama ci, ada huruf C, dan suku kata kedua na. Ada huruf N, maka konsonan H pada kata cihna, ditulis tetap menggunakan tengenan wisarga H, bukan ditulis dengan bisa. Baiklah, kita masuk pada contoh yang kedua. Contoh kata yang kedua adalah kata Brahmana. Kata Brahmana mempunyai konsonan H, di mana diikuti oleh suku kata yang berbeda. Maka, konsonan H pada kata Brahmana tidak ditulis dengan bisa, melainkan tetap ditulis menggunakan wisarga H. Nah, itulah dua contoh penulisan konsonan untuk aturan yang ketiga. Semoga sudah bisa dipahami. Terima kasih. Itulah 3 aturan dalam penulisan konsonan H atau tengenan wisarga. Agar kalian bisa lebih memahami, silahkan tulis kata berikut dengan aksara Bali. Yang pertama kata telabah, kedua kata kokoh, dan yang ketiga kata wahyu. Waktu saya kembalikan. Baiklah semeten semua, itu adalah penjelasan untuk aturan tengenan H. Kita lanjutkan pada tengenan Ra, dan aturan penulisan adik-adik. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Bapak Guru lainnya. Silahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sekarang kita masuk pada aturan penulisan tengenan berikutnya. Tengenan berikutnya adalah tengenan Ra. Setiap konsonan Ra, baik berada di awal kata, di tengah-tengah kata, maupun di akhir kata, maka ditulis menggunakan surang. Sekali lagi, setiap konsonan Ra, baik berada di awal kata, di tengah-tengah kata, maupun di akhir kata, maka ditulis menggunakan surang. Contohnya, yang pertama kata karma. Kata karma, konsonan Ra berada di suku kata awal. Yang kedua kata medharma konsonan Ra berada di tengah-tengah kata. Dan yang ketiga kata sunar, di mana konsonan Ra berada di akhir kata. Nah, konsonan Ra pada kata-kata tersebut semuanya ditulis menggunakan surang. Semoga bisa dipahami. Baiklah, itu tadi penjelasan untuk tengenan Ra. Untuk aturan adik-adik akan saya jelaskan sendiri. Adik-adik merupakan aksara yang digunakan untuk mematikan suara. Sehingga kata yang mendapat adik-adik akan berubah menjadi nengen atau menjadi konsonan. Aturannya adalah, aturan yang pertama adalah adik-adik ditulis di akhir kata yang berkonsonan. Kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama adalah kata tegal. Kata tegal adalah kata yang diakhiri dengan konsonan L, maka kata tersebut patut menggunakan adik-adik. Yang kedua kata jaran. Kata jaran adalah kata yang diakhiri dengan konsonan N, maka penulisan kata tersebut menggunakan adik-adik. Contoh yang ketiga adalah kata surat. Kata surat sama seperti kata tegal maupun kata jaran, di mana kata-kata tersebut berakhiran dengan konsonan. Maka kata tersebut ditulis dengan adik-adik. Nah, itu aturan yang pertama, semoga sudah bisa dia pahami. Kita lanjut pada aturan yang kedua. Aturan yang kedua adalah adik-adik ditulis di bagian kalimat, dan di akhir kalimat. Sekali lagi aturannya adalah adik-adik ditulis di bagian kalimat, dan di akhir kalimat. Yang dimaksud dengan bagian kalimat adalah, sebuah kalimat yang diikuti kalimat berikutnya. Kalimat seperti ini sering disebut kalimat majemuk. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama, inimnya kan, i bapa nu sirep.
Kalimat imimnya-kan merupakan bagian dari kalimat pengikutnya, yaitu I Bapa Nu Sirep. Maka kalimat imimnya-kan, yang merupakan bagian dari kalimat yang diakhiri dengan konsonan, maka ditulis menggunakan adik-adik. Begitu pula kalimat I Bapa Nu Sirep, di akhir kalimat yang berkonsonan, maka akan ditulis menggunakan adik-adik. Contoh yang kedua adalah, Dugas Bapane Ngopak Luh Sari Melait. Maka bagian dari kalimatnya, Dugas Bapane Ngopak ditulis menggunakan adik-adik, selanjutnya Carik Siki, diikuti oleh kalimat berikutnya. Dan di akhir kalimat juga ditulis dengan adik-adik karena kalimat tersebut berakhiran dengan konsonan, yaitu konsonan B, melait. Baiklah, semoga sudah bisa dipahami. Mari kita lanjutkan pada aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga adalah, adik-adik ditulis di tengah-tengah kata, untuk menghindari aksara bertumpuk tiga. Sekali lagi, adik-adik dapat ditulis di tengah-tengah kata, yaitu untuk menghindari aksara bertumpuk tiga. Contohnya seperti berikut ini. Contoh yang pertama adalah, Jani Subah Gamblang. Kalimat tersebut ada salah satu kata, yang apabila ditulis dengan aksara Bali, akan menjadi aksara bertumpuk tiga. Kata tersebut adalah kata gamblang. Aturan penulisan yang paling tidak boleh adalah, adanya aksara bertumpuk tiga. Maka kata gamblang kita tulis menggunakan adik-adik, meskipun berada di tengah-tengah kata. Contoh yang kedua, Dini Liu ada samblung. Sama seperti contoh kalimat yang pertama tadi. Kalimat ini terdapat kata yang apabila ditulis dengan aksara Bali, akan menjadi aksara bertumpuk tiga, yaitu kata samblung. Maka kata tersebut akan ditulis menggunakan adik-adik di tengah kata tersebut. Dini Liu ada samblung. Begitulah penulisannya. Kita masuk pada aturan yang keempat. Aturannya adalah, adik-adik boleh ditulis di tengah-tengah kalimat, untuk memisahkan bentuk. Sekali lagi adik-adik boleh ditulis di tengah-tengah kalimat, untuk memisahkan bentuk. Contohnya, Iwayan Wikana. Penulisan kalimat berbentuk nama tersebut, boleh menggunakan adik-adik di tengahnya, bertujuan untuk memisahkan bentuk. Contoh kedua adalah, Watek Kesatriane Ngamuk. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang akan menyalahi pasang atau aturan penulisan. Aturan yang dimaksud adalah, kita perhatikan kata watek dan kesatriane. Apabila kata watek tidak menggunakan adik-adik, maka bagaimana kita menulis kata pengikutnya, kesatriane ngamuk? Maka, di mana kita akan menaruh sesapannya, ini akan menjadi penulisan yang salah. Nah, semoga itu bisa dipahami. Kita masuk pada aturan penulisan yang terakhir. Aturan ini adalah aturan yang sama, seperti aturan yang keempat, yaitu adik-adik dapat ditulis di tengah-tengah kalimat, agar kita tidak salah membaca. Yang dimaksud salah membaca adalah, seperti ini. Sira sane ngemit rein idane. Apabila kalimat ini tertulis dengan aksara Bali, di mana penulisan aksara Bali tidak boleh menggunakan spasi, maka kemungkinan kita akan salah membaca. Kesalahan yang terjadi, kemungkinan kita akan membaca, Sira ngemitrain ida, yang berarti siapa yang menyelingkuhi dia, maka dari itu perlu adanya pemisah penulisan yang jelas. Paham kan?
Baiklah semeten semua, itulah aturan-aturan dalam penulisan tengenan H, tengenan Ra, dan aturan penulisan adik-adik. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Untuk dapat lebih maksimal, silahkan latih diri kalian. Untuk video kali ini, kita cukup sampai di sini dulu. Jika video ini dapat membantu kalian dalam menulis aksara Bali, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya.